berkumpul di SD Tirtangan 2 dalam rangka pertemuan teknik kegiatan Jabran Kuala Kampungan tahun 2020. Tanpa salam, marilah senantiasa kita aturkan. Ini sangat berharap, besar harapan saya dalam kegiatan Jabran nanti dapat berjalan lancar. Pesan saya, tadi Kak Edi sudah luar biasa ya, menyampaikan detail dari sampah dan sebagainya. Ini yang perlu kakak-kakak pembina itu tentang keselamatan dan kesehatan adik-adik kita peserta. Jadi tolong nanti harus betul-betul diperhatikan. Aku bagian Mbak. Kita bertanggung jawab secara bersama atas kesehatan dan keselamatan adik-adik peserta Jabran nanti. Kalau untuk anggotanya betul-betul dipilih anak yang memang dalam kondisi sehat. Kalau tidak kakak buka, Cakep. maka kita tidak akan percaya. Cakep. Pelanggan ketanggungan pasti selalu jaya. Terima kasih. Yang pertama dari kesekretariatan itu tadi disampaikan untuk tahun ini persyaratan pendaftaran yang berurusan dengan administrasi itu tekniknya seperti apa Kak? Yang sudah baca tulis Barcode. barcode itu untuk apa Kak? Disakon di situ. Untuk kegiatan itu hubungannya dengan kegiatan. Yang untuk administrasi sih pakainya apa? Semua dokumennya di scan atau di PDF-kan, filenya dan dikirimnya lewat Google Form nanti. Jadi nanti panitia tidak lagi menerima dalam bentuk Hard copy. kertas seperti itu. Kemudian yang lain tentang daftar hadir, kalau kartu kegiatan ada nggak Kak? Tidak dijelaskan di situ. Kartu kegiatan tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan adik-adik kita mengikuti kegiatan, setelah mengikuti kegiatan sebagai buktinya minta tanda tangan. Tahun ini makanya itu simpan kartu gitu. Berarti HP disiapkan. Satu HP berarti. Mulai memegang, mulai memegang. Ini juga salah satu upaya masuk ke ranah digitalisasi. Ibet berangkapan ya, mulai dari tali ya kanggo yang tradisional nggak pakai begitu juga. Jadi kita coba ke sana untuk meminimalisir suatu kesalahan-kesalahan. Nanti kakak-kakak akan bisa memantau hasil dari inputan pelaksanaan Jambore tahun 2025 ini mohon untuk disimak bareng-bareng ya, barangkali ada sesuatu yang masih kurang berkenan nanti mohon bisa dibenarkan. Tapi sebelumnya kakak-kakak ini saya mau tanya dulu yang sudah saya potkan dari juri kemarin ya, ini ada beberapa pembina yang saya potkan untuk jadi juri. Yang pertama di pos Windy yaitu Kak Tarhadi dari SD 8, apakah sudah hadir? Pak, ini sudah berangkat, saya Penggantinya, iya penggantinya. Oh, berapa? Tapi nanti pada saat pelaksanaannya apakah bersedia menjadi juri? Soalnya harus putra putri Kak. Kalau putra ya penggantinya nanti putra putri. Soalnya satu pisah tidak boleh digabung. Untuk juri putra di pos 1 pos agama itu nanti Kak Tarhadi dengan Kak Afif dari MIM H2 ada.
Afif? Oke, sudah. Untuk yang putri ya, hanya adalah sabar kali nanti ada yang kurang jelas yang boleh ditanyakan. Kita langsung ke bab 5 materi dan kegiatan. Ini yang paling penting. Ada 3 giat wawasan, giat rutin, dan juga ada giat prestasi. Tapi giat rutin ini tidak ambil-ambilkan karena sudah terbiasa. Seperti sholat isola itu kan sudah dengan sendirinya ya. Senang pagi sudah sekolah. Yang pertama ada pioneering. Pioneering ini nanti kita akan membuat, anak-anak itu akan membuat tandu dengan 3 simpul. Yang pertama simpulnya adalah simpul pangkal, terus kemudian hilangnya itu yang silang-silang itu pakai jangkar, dan terakhirnya nanti ada simpul matinya. Yang jelas simpul mati itu bukan berarti awalnya itu pangkal, terus kemudian pangkalnya yang untuk menyilangnya adalah jangkar, terakhir di simpul mati. Tidak seperti itu, tapi simpul jangkar, simpul pangkal mengawali berangkali kurang jenengan di simpul mati. Maksudnya itu, makanya saya gunakan 3 simpul. Kalau misalkan ada simpul pangkalnya jenengan sudah kan cengar-cengar ya, tanpa harus simpul mati pun tidak masalah. Cuma ini untuk mempermudah saja, karena ini kan giatnya di wawasan. Gitu. Ada penilaian tadinya barcode atau yang karcis kupon itu, yang jelas mengikuti kan tadi pasti ada nilainya. Gitu. Kemudian habis ini ada pertanyaan. Yang namanya tandu tahu ya? Yang botol itu betul gambar. Jadi nanti kalau putra-putri panjenengan sudah membuat itu bisa digunakan pada saat praktek di P3K pos 3 kalau salah. P3K nanti gambarnya bisa digunakan. Kemudian berikutnya ada permainan besar. Permainan besar kebetulan saya yang nanti akan mengisi. Yang jelas saya tidak akan merepotkan peserta ini, putra-putri panjenengan adik-adik penggarap. Pokoknya senang-senang permainannya itu nyanyi dan bergerak. Saya tidak membawa kardus apa dan sebagainya, media tidak. Pokoknya yang penting anak senang, ya. Itu aja. Mobilnya juga senang, harus senang, apalagi sampai belum binas sampai. Berikutnya ada giat wawasan Pancasila. Wawasan Pancasila ini nanti akan dipandu oleh Kak Adiwinyo selaku berarti binawasan. Itu nanti mengisi sama Kak, sebenarnya itu giat wawasan itu ya nanti pakainya absen dan barcode dan support itu. Kemudian ada morse dan sandi, karena di sini ada morse dan sandi, padahal nanti yang dipraktekkan adalah sebenarnya morsenya saja. Jadi yang penting panjenengan siapkan aja bendera morse. Tahu ya bendera morse ya? Yang gelap terang gelap atau terang gelap terang. Warnanya biasanya hitam sama putih. Biasanya. Ya kalau dengan Bu boleh bendera morse ini sih paham. Yaitu morse karena nanti pakainya bendera morse dengan tongkat akan dikibarkan. Kan morse kan lambangnya itu kan titik sama strip ya. Itu nanti perbedaan titik itu di mana, strip itu menggunakannya pakainya bagaimana. Nah itu nanti akan dijelaskan sama Kak Sandri sebagai giat wawasan materi tambahan saja. Berikutnya ada pentas seni ini sama Kak. Jadi panjenengan yang punya peserta didik yang aktif menampilkan sesuatu silahkan ditampilkan, tidak apa-apa. Yang tidak ingin menampilkan atau yang tidak bersedia menampilkan tidak apa-apa. Yang penting mengikuti kegiatan itu, nonton, meramaikan nonton. Kan seperti tahun kemarin deh. Sama kalau yang tidak menampilkan berarti paling tidak ikut serta melihat dan dibuktikan dengan hasil tadi bahwa. Oke, untuk dia wawasan berpertanyaan kalau kita langsung ke dia prestasi. Nah, ini pensi itu semua nilainya paling bagus ya. Makanya bagus sendiri. Walaupun dia tidak menampilkan, tapi dia itu nonton, prabunya itu nonton, meramaikan di situ.
tetap ada bedanya. Itu kan bedanya pakai batok. Ada Morse kan berbeda. Morse sama apa saja cukup. Satu aja, 1/1. Iya, 1/1 cukup. Ini dari wawasan dari penggarap SKPS ini saya nggak mau menjelaskan itu. Kita kembali lagi ke tiap prestasi. Sudah, yang wawasannya sudah cukup. Kita lanjut ya ke tiap prestasi. Yang pertama winding Pak. Nah, winding itu materinya ada di halaman berikutnya. Diuraikan tiap prestasi penggalangan SDMI sudah bisa dilihat Pak di bagian D. Ya, itu uraian dia prestasi widi keagamaan. Materinya sudah tertata dengan jelas itu ada rukun iman, rukun Islam, jumlah rakaat sholat, jenis puasa. Ini sebenarnya bukan jenis puasa. Kalau jenis puasa ini ada sunat atau wajib, ya kan? Ini nanti dengan pengertian, sebenarnya saya pakainya pengertian puasa, pengertian sholat. Tapi karena anak SD tidak mungkin kan apa yang dimaksud dengan puasa, tidak mungkin. Tapi pakainya jawaban singkat. Contoh ibadah yang diawali dengan makan sebelum terbitnya matahari dan diakhiri makan minum setelah terbenamnya matahari adalah ibadah titik. Apakah itu kata puasa? Kalau saya pertanyaannya adalah ibadah yang diawali dengan sahur, ya mesti puasa apa jawabnya? Ya kan? Nah, sama dengan ketika pengertian sholat misalnya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram yang mau ditanyakan di pos 1 pos agama kaitannya. Kalau cukup saya lanjut ke pos 2. Sudah cukup ya? Baik, kita lanjut ke pos 2 yaitu pengetahuan pramuka. Ini sama ya, kalau kemarin pos 1 pos 2 itu sama kalau kemarin. Nah ini kaitannya dengan siluet timah tunas pramuka. Tunas kelapa dan juga pencipta lambang tunas kelapa. Di situ sudah ada. Oke, kemudian ada hari pramuka. Terus kemudian ada pramuka didirikan. Nah, kalau pramuka didirikan berarti otomatis dengan tahunnya. Tapi kalau memperingati itu hanya tanggal dan bulan saja, itu bedanya Pak. Kalau didirikan mesti cuma 1 kali. Ya kan, kapan pramuka itu berdiri misalnya. Kan berarti cuma 1 kali, itu berarti ya tercantum tanggal, bulan dan tahun. Tapi kalau diperingati, kalau diperingatkan berarti berulang-ulang, maka hanya mencantumkan tanggal dan bulannya saja. Jadi pasti pada baik bulan dan tanggalnya itu saja. Kemudian ada Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono. Mau Hamengkubuwono Buwana sama saja Pak. Ya, sama saja. Yang penting ke berapanya 9. Harus 9. 9-nya mau angka 9 boleh, mau tulis 9 ya boleh. Iya, mau Romawi juga boleh. Gak apa-apa, yang penting bunyinya itu 9. Jadi anak bisa berkreasi. Ya, iya harus Romawi. Wah, ini bukan Romawi, apa? Nah, kayak gini, gak boleh. Ya boleh, teman. Bunyinya 9. Gak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan ke ada di kata pramuka. Di kata pramuka itu semuanya harus bisa. Pramuka siaga itu usia 7-10, pramuka penggarap 11-15, pramuka penegak usia 14-20. Pramuka Pandega usia 21-25. Kemudian kode kehormatan pramuka Trisatya dan Jasa Dharma Penggalang itu wajib Kak untuk Trisatya. Kalau Jasa Dharma itu kan sama penggalang dengan penegak itu sama. Kalau Trisatya itu berbeda. Beda penggalang dengan penegak. Kalau penggalang itu di poin 2 menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri itu penggalang. Tapi kalau penegak menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat itu beda ya. Makanya Trisatya beda antara penggalang dengan penegak.
Jadi makanya saya satukan langsung supaya patokannya ya ini yang ada di juknis. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan, ini tulisannya yang ini apa yang itu? Ya, sesuai dengan juknis. Dasar dharma saya semuanya sama ya. Kemudian di sini ada tanda pandu dunia bosan. Ya, nanti kalau itu kaitannya dengan lambang langsung pertanyaannya misalkan ini gambar bosan misalnya. Gambar umum ini adalah tanda titik. Kan gampang mau jawabannya bosan yang benar, ada pandu dunia yang benar. Jadi tidak harus saklek. Ya, nanti tetap saya buatkan kunci jawaban. Kemudian untuk 10 TKK wajib beserta arti warna dasarnya itu harus ada di sini ada satu ya warna dasarnya. Ada 5 warna dasar Kak, kuning, merah, biru, hijau, putih, masing-masing ada artinya. Jadi nanti pertanyaannya seperti ini. Bidang TKK, bidang patriotisme dan ini adalah warna titik. Jadi jawabannya singkat. Tidak mungkin apa arti bidang warna kuning, nanti anak penjelasannya banyak banget, repot kasihan. Ya, makanya jawaban singkat saja. Tapi itu harus tahu, anak-anak harus tahu. Sampai sini ada pertanyaan Kak? Oh iya, satu lagi Kak, kita baik. Barangkali ini keluar, soalnya ada tambahan ilustrasi tambahan dari Kak Asy bahwa kita harus wajib mengenal 3 jenis TKK. TKK purwa yang pertama bentuknya lingkaran. TKK purwa bentuknya lingkaran purwa. Yang kedua TKK madya bentuknya persegi kotak. Purwa lingkaran, madya itu persegi atau kotak. Terus kemudian yang terakhir ada utama. Utama itu bentuknya segi 5. Gambarnya sama Kak, cuma beda bentuknya aja. Ya, bentuknya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak di pos 2? Monggo. Soalnya hampir sama dengan yang kemarin, sama persis. Ada yang mau ditanyakan Pak? Atau sudah jelas? Jelas Kak? Lanjut ya, kalau oh ya, Pak monggo. Iya betul. Pokoknya saya ambil soalnya di situ. Jadi tidak itu berarti stigma. Itu Pak. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas saya lanjut ke pos berikutnya. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pos berikutnya yaitu P3. Sama kayak kalau kemarin praktek, tapi kalau saya prakteknya sekarang kayaknya nggak cukup. Nanti sekalian yang praktek semua kita di luar. Ya, kita lanjut ke PBB dulu. PBB di pos 4 ya. Pos 4. Abu pertama dilihat Kak, ada posisi siap ya, siap gerak. Nah, seperti ini. Ini siap. Berikutnya ada belakang kanan, gerak. Jadi diangkat, tongkatnya diangkat, jangan sampai dari kelana. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Nanti kalau setelah ini kan ada hormat maka ditegakkan dulu. Tenang aja, tapi ini apa dari juri, anak hanya mempraktekkan saja. Ya, ketika tegak, gerak, berarti pegang dulu, tangan kiri taruh, tutup. Sampai sini paham? Karena pegangnya nggak. Oke. Sebenarnya kalau cara pegang itu masing-masing, cuma ada trik khusus untuk pegang supaya anak terlalu sampai. Biasanya pegang itu kalau anak 4 tangan ke sini dan ke atas Kak segini. Ini yang bikin anak semakin pegel. Sikutnya sih pegel. Makanya kalau pegang itu harus luruskan dengan pinggang. Cukup 1 atau 2 jari saja.
sisanya turun dengan jempol, seperti pegang pulpen. Kayak gini aja cukup. Yang biasanya pegel itu kalau pegangnya naik, ini pegel. Tapi kalau dipaskan dengan tangan lurus seperti ini, tinggal lah acuannya. Ini trik aja, nggak termasuk penilaian. Nah, oke. Berikutnya setelah tegak berat aja. Oke. Kepada kakak pembina, nanti pakainya kakak pembina. Kepada kakak pembina, hormat. Gerak. Tegak, gerak. Dihentakkan 1 kali. Hormat, hormat, gerak. Luruskan. Tegak, gerak. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Gampang. Berikutnya di hormat bendera. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Selesai. Paham ya Kak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, jelas. Berikutnya ada kanan ya? Ada kanan. Gerak, angkat dulu. Baru ada kanan. Tutup. Sama hadap kiri juga sama. Hadap kiri. Gerak, angkat. 2, 3. Tadi yang apa ya? Yang angkat tadi ya? Yang angkat miring. Oh, lencang kanan. Lencang kanan, miring. Iya. Pokoknya kalau tangan kanannya bergerak melepas tongkat, ini pasti miring. Itu konsepnya. Pasti miring, nggak mungkin diluruskan kayak gini. Ya Kak, jadi miring. Kalau melempar itu mesti miring. Nanti ada setengah lengan, pakainya miring lagi. Berikutnya ada 4 langkah ke kanan dan kiri, sama Kak. 4 langkah ke kanan ya. Kanan jalan, angkat dulu 1, 2, 3, 4, tutup. Kiri juga sama, 4 langkah ke kiri, jalan 1, 2, 3, 4, tutup. Sampai sini paham ya? Nah, berikutnya nah, setengah lengan lencang kanan, gerak. Kalau sudah tegak, gerak. Istirahat kita. Kan harus ditegakkan dulu. Ya, sekarang istirahat tempatnya. Istirahat di tempat. Gerak. Ini agak lurus saja, lurus nggak apa-apa. Yang jelas tongkatnya mesti agak pendek. Tapi tidak depan ya. Tidak harus ke depan enggak. Serong aja nggak apa-apa. Yang agak depannya nggak apa-apa, yang agak sampingnya nggak apa-apa. Intinya adalah tongkatnya adalah miring dan tangannya lurus. Tangan kanannya gitu. Belakangnya tetap menggenggam Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas.